Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita hormati yang kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah pengajian Majelis Berkat Jaya Abah Mama. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan dimudahkan, daripada bala dan musibah dijauhkan, daripada ujian dikuatkan, tambahkan keimanan, dan segala semua kita dicatat sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, menyambung pengajian kita minggu lalu, kita masih berada di bab tentang hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya pahala sholat. Ialah yang kedua ialah masih dalam bab nafsu tercela. Pertama nafsu amarah, kedua nafsu lawamah. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jar Allah Ta'ala, aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang mencela, artinya nafsu yang tercela tadi. Minggu lalu kita terakhir masih di pengajian kita membahas tentang yaitu perkataan Sayyidina Ali yang berkaitan dengan sifat-sifat tercela. Ialah, ujar Sayyidina Ali, kalau bukan karena 5 perbuatan ini semua manusia menjadi orang-orang soleh. Jadi 5 perkara ini bisa dikatakan penghalang bagi manusia untuk menjadi orang yang soleh. Penghalang 5 manusia hendak jadi soleh, 5 perkara ini dikatakan menjadi penghalang, jar Sayyidina Ali. Maka di sini hadirin kita ulangi sedikit. Sayyidina Ali ini menguturkan dengan 5 sifat. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua tamak atau rakus atau serakah, ya, serakah dengan dunia. Yang ketiga, kikir dengan sesuatu yang berkelebihan. Yang keempat, wal hiris alad dunia, semangat wal hiris alad dunia, tujuan semangat lalu untuk hanya tertuju pada dunia. Yang keempat, riya dengan amal. Yang kelima, al-ijab bil ra'yi, merasa bangga dengan pendapatnya. Maka bagus Sayyidina Ali ini menyambut besusun. Mulai 1 timbul yang 1, dari 1 timbul yang 1. Coba kita bahaslah. Pertama aja Sayyidina Ali, manusia itu bila qanaah dengan kebodohan, qanaah, al-qanaatu bil jahli, bila merasa cukup dengan kebodohan, pasti timbul sifat rakus serakah tolong dunia. Merasa cukup dengan ketidaktahuan nih, jar bahasa kita, orang tuh merasa nyaman di dalam ketidaktahuan. Al-qana'atu bil jahli, merasa nyaman dengan ketidaktahuan atau dengan kebodohan. Dia merasa nyaman nih karena sebab merasa nyaman dengan ketidaktahuan dan kebodohan, lalu timbullah lalu serakah, sifat besusun nih. Coba orang tuh tahu dengan ilmu agama, mengamalkan dengan ilmu agama, rohaninya dimakani terus selain daripada jasmaninya.
yang dimakani juga rohaninya makan terus. Ketika dunia nih, hidup di dunia nih bermacam-macam apa yang dilihat, apa yang dihadapi, ada juga rem-remnya. Ini ketika ketidaktahuan remnya kada ada sama sekali. Karena ketidaktahuannya dengan agama atau ilmu-ilmu agama, hingga timbullah sifat yang namanya serakah. Bila sudah serakah, semuanya kada nyaman. Tangan mengangkat takbir di kepala, pikiran masih hendak menimbun. Kayak apa supaya banyak, kayak apa supaya labih, kayak apa supaya lancar, itu terus. Bawa guring timbul lagi. Sampai di WC mongot, kayak apa supaya banyak, kayak apa supaya kawa berumah. Habis dapat berumah setingkat, duduk pulang tak ungut, kayak apa supaya meningkat 2. Habis tingkat 2 pulang, kayak apa pulang parkiran kosong supaya isinya mobil ada sebuah. Habis sebuah pulang, kayak apa supaya 2. Udah 2, 3 kada cukup pulang parkirannya. Kayak itu terus, kada mau puas, tambah terus. Jadi pantas saja pang Tuhan tuh menyambat dalam Al-Quran. Sudah dinyatakan oleh Tuhan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dinyatakan sudah oleh Tuhan, seluruh umat manusia nih, makhluk manusia ini dinyatakan sudah oleh Tuhan, hamba kau tuh sedikit yang bersyukur aja Tuhan. Sampai kiamat hari sedikit yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sifatnya hendak menambah terus. Kenapa? Karena ia sudah merasa nyaman dengan kebodohan. Ya berbahasalah dalam agama seumpama contoh. Bakami berdiri, hukumnya makruh ya Allah. Makruh ini bahkan bila bisa sampai ke derajat haram bila meremehkan. Ya. Biasa aja, cur bakami, kada sakit hati. Sudah tahu bakami tadi disuruh berduduk. Terus ini merasa biasa aja, merasa kada bersalah, merasa nyaman dengan kebodohan tadi. Nah, halus-halus saja kita biasakanlah. Makan, minum, kada tahu kanan, kada tahu kiri, angkat terus. Merasa kiri biasa aja. Terkadang orangnya ilmu agama juga, terkadang orangnya pandir-pandir agama, kadang kada merasa minum tangan kiri, kanan kah kiri kah, merasa nyaman aja dengan ketidaktahuan tadi. Itu hal-hal yang halus saja, hal-hal yang kebiasaan keseharian aja. Istinja sudah tahunya artinya, kayak apa cara beristinja yang benar kada tahu, kada hendak mencari, kada hendak menuntut, merasa nyaman aja. Artinya berbasuh baira itu bebarang aja, mbah basuh ya sudah. Sedangkan jari Imam Ghazali yang membedakan kita dengan hewan adalah akhlak, aturan. Akhlak ini tata cara. Ketika hewan baira membuang air besar sembarang aja, kita ada aturannya. Dibersihi lubang burit tadi, seperti mana orang mati yang hendak disembahyangkan, dicucuk, dibersihi sampai kasat, hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Inya mbah basuh sudah biasa aja. Artinya kada hendak mencari yang namanya kayak apa ilmu istinja, kada mau. Merasa cukup dengan kebodohan. Membunguli orang tuh bangga. Kau membunguli orang tuh bangga. Jauh hendak mencari bangga, kau menipu orang, kau bunguli jar. Bojong aku jar. Membodohi orang tuh bangga. Karena sifat daripada kebodohan, apakah tidak tahuan, merasa nyaman dengan kebodohan tadi, maka disitulah mudah benar sifat serakah timbul. Gara-gara sebab pikiran hendak menimbun aja terus. Anak kada tak urusi lagi, bini kada tak urusi lagi. Sampai umur tuha, anak ganal tuhaan umur, melihat anak sakit hati. Kenapa?
anak kada terpikirkan lagi waktu anom tuha wani-wani dengan kuitan. Anak datang memang berduit, tapi kada menyenangkan ke hati orang tua. Kenapa sebabnya? Karena orang tuanya sebab dari masa mudanya pikirannya anak menimbun aja terus. Untuk dirinya kada terpikirkan, jauh lagi untuk anaknya kada terpikirkan sama sekali, jauh lagi untuk istrinya. Makanya biasanya orang tuh bila hendak ketujuh menimbun aja terus, itu kena kada lain kepada anak lawan bininya tuh, ini tuh kena mendidik anak bininya tuh dengan materi, kada lagi mendidik lawan agamanya, kada ketujuh met anak lawan agama, kena dididiknya dengan materi, dengan dimanjakan tuh. Kada dengan agama, ketujuh melihat anak tuh beraksi gagah, bagus bang, pakaian harat, gagah ikam nakai. Tapi agama nol. Ketujuh melihat bini itu berpakaian, nya dididiknya dengan perhiasan, dengan dunia tadi, bila sifat serakah tadi. Akhirnya dirinya kada terpikirkan, anaknya kada terpikirkan, bininya kada terpikirkan, ganal umur toha. Anak memang sukses begawi datang no. Mobil ini datang, pakaian ini mewah, tapi lawan kuitan, nak jar kuitan, dikia orang tuanya, nah bah, sakit hati met kuitan menyahoti, nah bah, maai, jaka bang menyahoti di jaka dididik lawan agama, pon, inggi bah, napa bah, mas senangnya hati, oh nak kem anu lah, nah, apalah ungal lawan kuitan. Angkat kepala, sakit hati, umur Tuhan. Siapa yang salah? Sudah terlalu jauh. Ngali diulangi kayak apa? Jangannya bisa banum lagi, kan bisa banum lagi kembali. Itu banyak yang kada terpikirkan oleh banyak manusia. Karena terlalu kuat sifat hendak menimbun hingga kada terpikirkan anak, bini, semuanya menjadi tercela akhirnya. Jauh lagi orang tua garing, orang tua sakit, jauh lagi hendak menyayangi, jauh lagi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya sifat orang yang serakah kepada dunia ini kada pernah puas tuh nah. Uyuh bener pian. Uyuh, lelah. Setahun sekali amun ada mengucap syukurnya lawan Tuhan. Syukur alhamdulillah aja tuh ucap amun ada setahun sekali. Jangan-jangan 10 tahun sekali. Belum ada tuh ucap rasa syukurnya karena rasa ketidakpuasan uyuh. Karena bila duduk pandir payanya, uyuh kita lah mendidik diri kita hanya semata-mata dengan materi, hanya kesugihan aja. Anak kayak itu juga dididik lawan materi, dididik anak lawan materi, bini dididik lawan materi. Kadada makanan rohaninya. Itu bang yang dihayakan Nabi. Hanya Nabi ini sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kalian, lebih aku takutkan kepada kalian ya Nabi. Intinya hadis itu panjang, intinya langsung lun sambat, aku sangat khawatir izin terhadap umatku dan sangat aku takutkan. Idza busitat alaikumud dunia, apabila pian dihamparkan dunia, maksudnya dibukakan jalan sugih beritaan. Fatana fasuha kamatana fasuha, mereka berlomba-lomba untuk menimbun tadi, bersungguh-sungguh mencari harta tadi seperti mana orang-orang terdahulu berlomba-lomba. Fahlakathum fatuhlikuhum kama ahlakathum, maka membuat mereka celaka seperti mana orang-orang terdahulu pernah celaka.
Maka bila sumber kehancuran pang di situ. Percaya kada percaya, tapi nafsu manusia tuh memang banyak hendak sugih. Itu kada kau dipungkiri. Tapi mun melihat efek mudaratnya pian. Artinya bukan kita apa-apa, artinya syukuri aja dulu napa nang ada. Terlalu memikirkan hendak sugih, kena yang lain banyak terbengkalai. Anak kada terpikirakan, bini kada terpikirakan, diri seorang ya kada terpikirakan. Mandi aja kada mandi, orang mikirkan sugih aja. Rambut kada tersurui, kima baju kada ingat memasang. Harus terpikirkan itu aja. Uyuh benar, uyuh diri kita. Syukur dulu apa nang ada, nikmati dulu apa nang ada. Bila kita syukuri, Allah bisa aja menambah. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita lah. Batin kita lelah. Bila ketujuh menimbun. Ketujuh hendak labi itu terus yang dipikirkan. Di kiau saking kuatnya mikirakan sampai di kiau orang kada mendengar ya jurang begalar taguh di kiau kada taguh lawan anti guris kada taguh di kiau jarang banjir. Sekalinya orangnya kekuatan berpikiran mikirakan nak menimbun aja sampai di kiau kada tapi mendengar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma ini bang perlu kita ketahui itu dah sumbernya. Artinya ujar Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ini sebagai gambaran aja lah, sebagai gambaran. Luqman Hakim, Luqman Al-Hakim. Al-Hakim ini artinya bijaksana. Sidin ini dalam riwayat itu murid daripada Nabi Daud alaihissalam. Sidin bergelar Al-Hakim karena orangnya bijaksana dan memang orangnya diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, dititipi banyak hikmah-hikmah pada dirinya. Orang ini banyak berstatement bilanya mengajarkan kepada siapapun tuh banyak lewat hikmah. Kata-katanya hikmah terus. Ia berkata kepada anaknya, jar Luqman Al-Hakim, ya bunayya, wahai anakku. Sidin menasihati anak, kita kau selamat. Sidin ke anak pula mendidik, ya bunayya, kita seumpama kawa selamat. Daripada menghindarkan sifat itu, kita mendidik pulang ke anak. Seperti mana Luqman Al-Hakim, jar Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amik wa qad ghariqa fihi kathirun nasun kathirun. Wahai anakku, dunia ini laksana seperti lautan yang dalam. Sungguh telah banyak wahai anakku pada lautan ini nasun gharika tenggelam, nasun kathirun manusia yang banyak. Aku berpesan kepadamu, ujar Luqman Al-Hakim, wahai anakku, faj'al, jadikan olehmu safinataka, perahumu, taqwallah, takwa kepada Allah, wahashwaha al-iman, dan muatan kapal engkau itu jadikan adalah iman. Wasyira'aha, dan layarnya jadikan adalah layar tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun pahami dari kata-kata Sidin. Jadi dunia ini kayak lautan. Banyak macam-macam. Jadi kita nih kayak nyebrang lautan. Bagi orang yang menuntut keselamatan akhirat, hendak menuntut keselamatan akhirat dan betul-betul ingin selamat akhirat, ia memahami kita ini laksana kayak menyeberang lautan menuju negeri yang akan kita tempuh lagi, yang akan datang. Berlayar di lautan
jadikan perahumu iman, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Artinya yang bertakwa tuh hati. Hati ini berlayar di dunia ini. Mulai lahir, balik, sampai mulai umur mengenal tuha betuha sampai saat ini. Hati ini berlayar. Dunia ini laksana lautan, banyu laut, air laut. Ketika kita berjalan di lautan, hati kita nih laksana kapal. Ketika banyu laut masuk ke dalam kapal, sedikit masih bisa berjalan. Banyak pas orang kayak laksana serakah tadi, senang timbun terus, masukkan banyu ke kapal, timbun, penuh kapal tadi, bisalah lagi berjalan kapal tadi. Waqad gharqa fihi nasun katsirun, tenggelam banyak jar Luqman Hakim kapal tadi. Ngaran tenggelam ke dalam laut tuh rasa kamasinan, bahinak kada kawa. Nah, ya pikiran. Jarang Banjar kada karuan tampuh pikiran. Pusing, kenapa? Dibuat di dalam, Bang. Sedangkan air lautnya ini nih, laksana dunia tadi tuh harusnya yang mana hanya sekedar hajat mengambil, karena ia hanya alat bantu. Bukan untuk tujuan. Kalau dijadikan tempat tujuan, ambil terus timba-timba, buati ke kapal, buat. Kada mampu kapal membuat banyu yang banyak nih. Kada mampu hati membuat keinginan, tumpukan dan menginginkan menimbun nih, kada mampu hati. Wah, paning kepala. Pusing. 2 biji bodrik langsung. Cari obat penenang, Bang, dulu supaya ada ketenangan. Kenapa? Kapal berlayar kada mampu di lautan karena airnya dimasukkan semuanya ke dalam. Ayo. Dapat usaha berhasil toko ini, buka lagi toko ini. Yang satu toko seumpama, jual sembako seumpama, buka lagi toko bangunan, buka lagi toko umpama alat-alat kapal, buka lagi toko, macam-macam toko plastik, buka lagi toko, buku. Bingung seorang anak menimbun. Ngalo kepala. Ujung-ujungnya semua anak buah di toko disariki gara-gara apa? Gara-gara bingung seorangan. Anak ada terpikirkan lagi, toko ring lawan bini aja ngalih. Buli ke rumah. Senyum aja susah. Terlalu banyak airnya dunianya yang masuk di dalam. Makanya tadi ya kalau anjuran di dalam agama Sayyidina Ali, yang kedua serakah daripada dunia penghalang bagi orang untuk menjadi orang yang saleh, cukup di tangan. Begawi, jangan dipahami salah lah. Jar Guru Yasin seumpama kada cinta dunia, kita kada usah lagi begawian, jangan salah dipahami lah. Begawi silahkan. Tapi jadikan apa yang digawi itu, yang kita dapat, yang dibagi daripada Allah Ta'ala itu hanya sebagai alat bantu untuk akhirat kita. Untuk makan, untuk minum, untuk sekolah anak, untuk istri, untuk orang banyak, berjalan kawan dengan itu. Bukan itu dijadikan di dalam hati sepenuhnya sebagai tujuan. Bila itu menjadi tujuan, seperti air laut yang masuk ke dalam kapal, dunia yang masuk di dalam hatinya, maka akan timbul karena satu penyakit di dalam dirinya. Bila masuk air laut tadi tuh ke dalam dirinya, sifat senang menimbun, akan timbul satu penyakit dalam dirinya. Apa aja? Tulul amal wa karahiyatul maut. Panjang angan-angan, mati kada wani, mati takutan, mati tak ada ketuju. Panjang angan-angan wa karahiyatul maut, benci terhadap kematian. Itu karena satu penyakit. 2, akan timbul penyakit terhadap dirinya, merasa panjang umur dan menunda-nunda terus terhadap amal kebaikan. Coba habian ada rasa menimbun, nya rasa kadada. Dunia ini ada rasa selamanya sudah. Takutnya pada hatinya tuh kadada kematian tuh bagi dirinya. Bagi orang yang
Ketujuh sifat hendak menimbun tuh takonija bila mendengar nasihat agama kayak dongeng aja. Kayak kisah kekanakan dikisahi orang tuanya. Itu nakai ada no kisah bahari kayak ini. Kayak dongeng. Lewat aja. Apa? Karena sifat di dalam hatinya itu sudah masuk penyakit yang pertama, panjang angan-angan yang dan benci terhadap kematian. Yang kedua, ia merasa panjang umur. Artinya apa? Merasa hidup selama-lamanya. Sedangkan Nabi bersabda, ujar Nabi, hiduplah di dunia ini. Apa tuh hadisnya tuh? Hiduplah beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau mati besok, dan beramallah untuk dunia seakan-akan apa? Engkau seakan-akan beramallah untuk akhirat seakan-akan beramallah untuk dunia seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Karena kata isu abada. Jadi dunia tuh karena panjangnya Nabi jadi tunda-tunda. Dahulukan terhadap akhirat tadi. Fa'amma apa itu dalam surat asarul wadduha wal laili idza saja wa mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa amal yatima fala taqhar. Lain apa tuh hadis, ada satu ayatnya yang mereka itu bila sudah kena penyakit yang namanya ketujuh menimbun, maka akan bagi diri itu yang ketiga selalu mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Bila sudah kena penyakit kayak itu, timbul lo kena nafsu tercela. Napa datang ke guru aja doakan ulun mudahan sugih cer. Kena bila ulun sugih guru nyaman ulun lagi inya kada berduit tadi. Bagus benar pandirnya santun. Bila sudah karena penyakit itu menjalar-jalar, nafsunya berjanji-janji. Guru doakan apa? Mudahan sugih. Nyaman ulun guru kina hendak kaya orang juga. Bersedekah ke masjid, bersedekah ke hendak membantu bagus benar doakan, hendak menangis-nangis orang yang minta doakan. Marah saya sih guru nih, kayak sejarahnya Karun lawan Nabi Musa, memohon-mohon lawan Nabi Musa minta doakan, didoakan oleh Nabi Musa, suki maras Nabi Musa, maras si guru tadi didoakan, suki doa orang bersih hati ini lakas benar dikabulkan Tuhan. Berdoakan kada lawas sugih datang kada ada lagi mbak sugih tadi pandir sopan santun tak angkat hasa dikit baju nang dulu masuk aja gin betul-betul enggih guru enggih hendak mbak sudah sugih aja tak angkat kepala. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum bro. Dulu lagi kada berduit. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum guru. Napa guru bah menang kakak itu guru nah bija wah ada lagi adabnya hilang, santunnya hilang. Itu efeknya satu. Yang kedua, ada yang mengingkari akan janjinya. Nah dapat kada puas, niat tadi ingat niat waktu lagi kada berduit tadi ingat hendak membantu si anu, tapi pas sudah dapat sayangnya jikirnya jadi sayangnya aku lapa becari, sayangnya siang malam aku lapa, sayangnya akhirnya apa? Timbul nafsu tercela, inya menzalimi dirinya. Lalu datang ke hari kiamat ujar Tuhan apa? Bukan aku yang zalim kepada kalian ya Tuhan, tapi kalian yang menzalimi diri kalian sendiri. Kita nang zalim lawan diri kita nih berdusta lawan diri kita. Kita nang menjanji lawan diri kita mendustai lawan diri kita. Walakin zalamtum anfusakum, kalian yang menzalimi akan diri kalian sendiri. Ya Allah, kenapa ulun kayak ini aja Tuhan, kada salahku, itu ikam juga. Hanya dalam firman lain, lau kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
nyasal bubertaan udah sampai ke sana. Cuma bagi orang nang katuju menimbun akhirat, pandir ulun ini bisa jadi dongeng aja bang. Los saja bang katuju menimbun dunia kayak jadi dongeng ya. Lewat aja. Tapi bagi yang hendak menuntut bujur-bujur akhirat, nasma'u au naqilu, seperti mana penyesalan bubuhan yang ada berada di hari kiamat. Difirmankan dalam Al-Quran, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya hanya andainya kami dulu bujur-bujur mendengar mikirakan, kadada bakalan kami dijadiin penduduk ahli neraka sa'ir. Namanya neraka itu dengarnya neraka sa'ir. Masuk di akal, kembali kepada perkataan Luqman Al-Hakim, masuk di akal. Apa masuk di akal? Kamu bagi bujur-bujur, tapi ulun kada memaksa lah, kada memaksa. Cuma ulun hanya menerangkan, ulun kada memaksa, hanya menerangkan. Bila bagi wahai penuntut akhirat dan penuntut keselamatan akhirat, artinya biasakan kita melatih rasa kepemilikan dunia itu cuman di tangan, dan dunia yang ada pada diri kita tadi hanyalah sebagai titipan, dan di situ tersimpan amanah. Apabila ada amanah, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebenar-benar amanah. Haknya dikeluarkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ujar Luqman Al-Hakim, sapinahmu itu adalah takwa kepada Allah. Hati tadi takwa pada Allah. Sudah ulun jelaskan pernah dulu, tak itu tawadu, kap itu qanaah, merasa cukup. Bila dia merasa cukup, pada dia lagi rasa menimbun. Wawnya itu warak, kehati-hatian. Hamzahnya itu ikhlas. Jadi bawa, jadikan hati itu. Isi hati itu jadikan itu. Wahashwaha, dan muatannya tambahi lagi al-iman, mengimani dengan apa-apa yang didapat tadinya. Ada iman, ada mengimani. Bila iman percaya aja, bila mengimani sudah mengamalkan. Kau percaya aja surga neraka itu ada, nah beriman tuh. Tapi bila beramal untuk keselamatan akhirat, berarti orang itu dinamakan mengimani sudah, mengamalkan. Wasyira'aha, dan jadikan layarnya wahai anakku, ujar Luqman Al-Hakim, layar dalam kehidupan dunia nih apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya bersandar lah, bersandar, berwakil, cukup sandarkan, wakilkan kepada Allah taala. Manusia tuh ada yang bersandar kepada, berpegang kepada akal pikir, ada yang berpegang kepada usaha, ada yang berpegang kepada dagangan, ada yang berpegang kepada gawian. Biasanya orang-orang yang kada bertawakal, kada berwakil kepada Allah, kada berpegang kepada Allah, biasanya orang tuh berpandir, mun aku kada berdagang ya kayak apa makan. Nah, mun aku kada bercari kayak apa nih perpegangannya tadi. Perpegangannya, padahal berdagang, bekerja apapun, tapi hati tetap bersandar kepada Sang Pencipta, karena dagang, usaha segala macam itu hanyalah ikhtiarnya. Lalu berlayarlah Luqman Al-Hakim dengan bersandar hati tadi, bujur-bujur bersandar dan berwakil kepada Allah Ta'ala. Sidina menentuakan orang nang tawakal berwakil tadi, tapi sudah memenuhi syarat-syarat yang dilaksanakan, yang diketahui daripada ilmu agama. Kada awat tawakal kada menggawi, kada ada syarat. Ayo tawakal aja kita, guring aja, makan minum datang rezekiku datang aja, guring di kalambu, bangun ke WC, guring pulang, maulah syaratnya kada cukup, begawi dahulu. Hendak kawin, maulah datang jodoh, aku di rumah nikin menyerang, datang aja jodoh di rumah, guring makan guring, maulah tak kawin. Mau datang ke kalambu, timbul datang jodoh paling hantu. Main tak kawini mau, artinya berusaha, tetap berusaha, tapi hati jangan
sampai berpegang. Yang dikhawatirkan tuh satu, Bian. Iya, ini perjalanan ulun yang pernah ulun rasakan lah, yang pernah ulun jalani, dan itu ulun rubah. Yang dihayakan, yang digairakan ketika berpegang dengan amal namanya. Kalau dalam hikam tuh berpegang dengan amal namanya. Berpegang dengan amal, perbuatan. Jenis perbuatan apakah dagang, kah usaha, kah apa-apa yang lain tuh bersandar ke sana yang ada di dalam hati. Sedangkan Tuhan menyuruh bersandar kepadanya. Pas tatkala Tuhan cemburu, bersandar kepada sesuatu yang tidak kekal, dijadikan Tuhan ujian, diambil oleh Tuhan. Sandaran tadi, usaha bangkrut, toko kebakaran, diambil oleh Tuhan. Hikmahnya apa? Ujian Tuhan supaya engkau bersandar kepada aku. Itu banyak sejarah. Sedangkan yang diambil pun kadang supaya aja Tuhan yang dihayakan tuh kayak itu terlambat membalik hati kita tuh, nah terlambat mengisi hati kita tadi karena ketidaktahuan kita dengan ilmu agama. Aku ambil aja Tuhan karena Tuhan tuh maha cemburu. Aku cemburu aja Tuhan ikam bersandar kepada aku. Sedangkan ku ciptakan engkau aja Tuhan, tujuan yang pertama engkau diciptakan supaya untuk mengenal aku. Makanya kan kita harus tahu apa tujuan kita dicipta, dihidupkan. Setelah hidup kita untuk apa hidup dan kemana tujuan hidup, kemana sih hidup nih kembali. Pertama, untuk apa kita nih dihidupkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dalam tafsir umum ibadah, tapi bagi orang yang mendalam untuk liya'budullah, untuk mengenal Allah. Aku menciptakanmu supaya aku nih minta kenali ya Tuhan. Kenali ya Tuhan bahwa aku nih Tuhan. Seseorang kada bakal bisa merasakan kenal dengan Tuhan, dan Tuhan kada bakal bernampak pada rasa, pada dirinya semasa sifat tercela itu ada di dalam hati. Rasa hendak menimbun, rasa hendak dan macam-macam tadi kada bakal. Tertutup jauh dinding lebih keras daripada beton, lagi jauh lagi dindingnya. Itu tujuan hidup. Ketika ia kadang mengetahui tujuan hidup, makanya kan ibadah, banyak orang ibadah, makanya ujung-ujungnya apa? Beragama tapi kada bertuhan. Takut nih agamanya Islam, salatlah, salat, puasalah, puasa. Tapi hatinya apa? Terkumpul sifat-sifat yang tercela, ketujuh menimbun, ketujuh membunguli, kada ada lagi sifat tawakalan Allah Ta'ala, kada ada lagi layar iman, kada ada lagi apa sifat-sifat dalam hati ini, sifat-sifat yang mulia. Lalu apa? Betuhan lainnya. Lalu ketika senang menimbun harta, akhirnya apa? Harta yang dituhanakan. Orang tuh jadi budak biasanya, budak harta, budak dunia. Seharusnya kita menjadikan dunia ini budak, orang tuh jadi budak dunia. Kayak apa contoh jadi budak dunia tuh? Ajar malam duduk berabah, hari malam dah, sadang dah malam nih istirahat, masih ada gawian umpama bisnis di telepon apa segala macam, hendak nukar anu, karena dihantu-hantuinya di dalam nih, di dalam pikiran nih, buka toko ajar. Kalau ada nama nukar aja, dibayanginya di dalam pikiran nih, hari malam buka barang toko aja kalau payo. Dengan macam-macam bahasa, karena rasa ingin menimbun dunia tadi tuh diperbudaknya di pikiran dulu, diperbudaknya terus sampai bergerak tubuh nih, karena akal pikir nih menjadi rasa pada hati. Ketika hati menjadi rasa, sudah timbul rasa, lalu bertindak pada batang tubuh. Ya kalau lah menjadi tindakan. Ketika akal pikir hati di sini apa namanya hendak menimbun, kada lagi tawakalnya di sini, dihantui terus lawan dunia nah. Nah iya. Hari tengah malam timbul buka toko juga, buka toko. Jurang kada kawa ke melat toko online barang yang di kepala. Hari ada jam 10 jam 11 malam online barang posting. Posting pulang, diperbudak pulang oleh dunia. Harusnya jam istirahat sudahlah, berikan hak badan, berikan hak diri,
Uyuh bener. Diperbudak kalau oleh dunia. Kada sadar dirinya pada diperbudak. Coba kita yang memperbudak dunia. Artinya jam-jam dunia sudah yang dititipkan, alhamdulillah. Tukarakan apa untuk hidup kita, zakatnya kita keluarkan untuk anak, untuk bini, untuk orang banyak kita jaga. Yang penting kita hendak dunia, tapi jangan membunguli orang, jangan berdusta, jangan tipu menipu. Bujur-bujur kada menjadi masalah. Setiap yang didapat saksiakan, oh ini bagianku dari Allah Ta'ala, kau terima. Yang mana belum datang, oh belum rezekiku, kada apa-apa. Yang ada barang dulu kau syukuri. Akhirnya ia mempergunakan dunianya di dalam amanah. Akhirnya dunianya jadi budaknya, bukan inya menjadi budak dunia. Wow, ya benar, jadi budak dunia. Lalu jadikanlah jenya apa tadi? Muatannya tadi itu, tambahi muatan dalam hati tadi itu adalah iman, takwa, dan berlayarlah bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada selain Tuhan. Suatu masa karena Tuhan bisa cemburu, di mana Tuhan cemburu, Tuhan ambil kayaknya. Tuhan ganti. Tuhan apa? Tuhan bukan Tuhan ganti, Tuhan ambil. Jangan bersandar. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih yang bebulik kita kepada yang pertama, al-qanaatu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, sarakah. Rancak orang mendak bepandir lawan guru jar. Ngalih guru li je masalah membuang dunia ini dalam hati. Kadang ngalih julun. Cuma dalam hati ulun dia menyambut kadang ngalih, asal tahu ilmunya. Lawan hakun marubah. Nang ngalih itu sebuting narai, ilmunya kada tahu, sudah tahu kada hendak mau ubah, itu benar narai. Rancak tetamu orang kayak itu. Ngalih guru lijar. Maka orang yang namanya cinta dunia ini kada pandang orang tuh memang sudah berharta banyak ataupun kada belum berharta banyak. Nah, artinya miskin sugih kada pandang, kadang na miskin kuat juga cinta lawan dunia. Ya jerlun tadi, ada yang mencintai kada memiliki, nah itu sakit bener. Ada yang mencintai tapi memiliki, sakit juga. Ada yang jarang nang paling nyaman, kada mencintai tapi memiliki, itu nyaman banget. Karena terpikirkan lalu-lalu barangnya banyak kaya tapi kada ada sama sekali di dalam. Rancak orang bebandir ngalih guru lih jadi mati ulun kulir menyahuti. Kadang ngalih kada, kulir ulun menyahuti kalau tersinggung orang. Amun di pengajian kada apa umum aja sifatnya, amun berduaan betantu. Ngalih kada anak nyautin apa? Sebuting tahu ilmunya. Yang kedua hakun merubah. Ngaran kada hendak merubah ya anak. Makanya di situ kalimatnya kan, wahai penuntut akhirat yang bujur hendak selamat akhirat. Yang ketiga yang penghalang jar Sayyidina Ali, ya tercela sambatannya. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli, itu otomatis sudah. Bila orang to katuju menimbun to pasti otomatis orang to pelit. Perhitungannya tinggi kalau hendak kebaikan. Kalau inya tuh mau keluar banyak daripada harta yang berkelebihan, orang yang memiliki tadi, memiliki sifat serakah tadi, hartanya banyak tapi serakah, orang tuh mau mengeluarkan banyak kepada yang lainnya, orang tuh biasanya diambung dulu. Puji aja dulu orang tuh. Anu nih, ngomong kada anu. Terus sekali dua ingin memuji bisa kada mampan. Karena bila tatamu puji pulang pian bila anu, luar biasa pangaran pian di kampung nih. Wah, berapa gerang? Berapa? Kan orang sapi kurban mah, bijak berapa? Aslinya kikir betul. Malah karena perhitungannya tinggi. Karena sistem kali mengalinya orang menimbun ibu pikir, jangankan untuk orang lain, inya untuk parutnya aja berpikir. Hakun intalo bagi dua lawan bini, intalunya banyak. Sabigi belah berdua, kita yang sayang duit ya. Ya lah, ya orang saking pamalarnya tuh di rumah tuh tumbuh kangkong aja berharga. Orang hendak minta kangkong di rumah tumbuh, bayar aja nya.
Kangkongnya baharaga. Uyuh pian. Karena orang sifat kayak itu tuh pasti perhitungan tinggi dan pemalar aja orang Banjar. Rambutan ada tumbuh di muka rumah rambutan. Banyak labet habang-habang. Ada tetangga dudukan sambil muka rumah. Jurang rambutan tuh jurang bagus-bagus ya nyamannya. Jaka orang baik kehatian. Jaka adalah sifat dermawannya. Putik ha makan nih ha kada apa bila aku kada ambil ha. Kada apa-apa jual rambutan tuh. Rambutan kunikam tau lah. Kada ada di kampung kayak ampun kunisa ikat 5.000 bila hendak. Ya tadi seraba baharaga jadinya. Kikirnya tinggi. Karena itu otomatis sudah, karena bagus susunan Sayyidina Ali ini. Kalau mau beramal ya jadinya jadi sifat tercela, nafsunya nafsu tercela, di orang banyak aja di kesendirian tatap sifatnya kayak ini. Wal hirsu 'ala dunia itu otomatis sudah. Ketika kikir sifatnya tuh hiris, semangatnya terhadap dunia tuh bertambah terus. Kuat dicari. Semangat tuh bang, karena bila tengah orang yang dibanggakan tanahku, rumahku, itu keluargaku, ya ada keluarga sugih keluargaku, ada itu sepupuku, pokoknya urusan itu aja. Jadi semuanya tuh akhirnya syirik. Kenapa jadi syirik? Kenapa jadi syirik? Karena pada lisannya ia mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi pada batinnya yang ia besarkan dan yang ia turuti hartanya. Mengagungkan harta melebihi daripada mengagungkan Tuhannya. Mentaati suruhan suara bisikan-bisikan untuk menumpuk harta lebih ia taati daripada bisikan kebaikan untuk mentaati kepada perintah Allah Ta'ala. Jika dunianya menjadi ibadah, pada kesimpulannya tuh cuma dua aja lah. Dunia di hidup nih, garis besarnya cuma dua, dunia untuk dunia atau dunia untuk akhirat. Itu aja. Bila dunia untuk dunia ya menimbun. Bila dunia untuk akhirat, orang tuh kada sugih, jahirnya aja sugih. Jahirnya aja orang tuh sugih, tapi orang tuh kada menikmati lawan kesugihan. Dipandang aja kayak orang sugih, kaya duit banyak. Memang duitnya banyak, tapi duitnya kada menikmati. Makan kayak orang, makan kayak apa orang sakit hintalo. Sederhana bener, kayak Nabi Sulaiman, rumah lantainya akuarium, anak buah jin banyak, pasukan istana banyak, tapi Nabi Sulaiman dipandang jahir dasar memang sugih, tapi secara hakikat kada sugih. Kenapa? Nabi Sulaiman itu makannya aja sama dengan orang yang makan paling sakit di kampung. Paling sakit di kampungnya zaman Nabi Sulaiman tuh sama Nabi Sulaiman dengan itu makannya. Hanya kelebihannya tadi tuh ia manfaatkan untuk kebaikan, membantu keluarga dan yang lain-lainnya dan untuk orang banyak. Jahirnya aja dipandang sugih, tapi kada sugih. Hanya kaya aja, kaya hati. Kaya lawan sugih belain lah. Bila sugih harta, bila kaya hati. Hatinya kaya. Karena hatinya kaya, lalu tindakan perbuatan kebaikannya tuh kaya kebaikan. Uyuh kita memperjuangkan sesuatu yang kada dibawa mati. Habis-habisan manusia yang berjuang akan sesuatu yang kada dibawa mati. Walah bener, uyuh bener. Tahuinya pada itu satu kebodohan, tapi nya bangga dengan itu, maka terhalang orang itu menjadi orang soleh. Paham akal pikir, ngerti batin, paham pada itu sesuatu yang kada dibawa mati tapi tetap dipaksa diperjuangkan.
memperjuangkan sesuatu yang kada dibawa mati. Ditinggal banyak keributan ada. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kada sampai panglima kayaknya nih ya, tapi biar ringkas langsung ya. Yang penting kita mudah-mudahan kau mengamalkan ya. Yang keempat, yang penghalang menjadi orang saleh, ar-riya'u fil amal. Ya. Yang kelima, al-ijabu birra'i, bangga dengan pendapat diri. Itu berkaitan terus. Pasti ujung-ujungnya tuh ria beramal. Apabila sudah ria tuh ya nafsu tercela sudah. Karena di tengah orang banyak rajin, tapi dikala sendiri kada. Apabila sudah ria, kena merasa paling benar, ijab tuh birra'i. Orang tuh kena merasa bangga tuh bila berpendapat. Aku kalau paling bujur, aku kalau paling, itu positif dah. 5 ini aja Sayyidina Ali menjadi orang tuh penghalang daripada orang saleh. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pertama ada satu hadis, ada satu ayat. Ulun ulangi dari nafsu amarah. Hadis dulu bunyi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Hadis dulu, kaitannya dengan tadi. Nanti berkaitan. Tidak akan masuk satu rumah, tidak akan masuk kepada rumah atau terhadap rumah, ya. La tadkhulul malaikatu, malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah, baitan satu rumah, fihi kalbun, yang mana di dalam rumahnya itu ada anjing. Orang umum, syariat umum memadahkan bila begaduh anjing malaikat kada masuk. Tapi bertentangan dengan sejarah, di mana para nabi bahari banyak sebelum Nabi Muhammad yang begaduh anjing. Para nabi-nabi bahari banyak yang begaduh anjing. Kalau dikatakan kada masuk malaikat, sedangkan nabi-nabi terdahulu, itu paham orang syariat lah, paham orang syariat umum. Tapi nabi-nabi bahari begaduh anjing berpagar di bawah rumah. Tujuannya untuk menjaga keamanan daripada binatang-binatang atau gangguan-gangguan lain. Banyak dulu para nabi terdahulu. Sejarah menyebutkan para nabi begaduh anjing. Bagi orang yang mendalam, la tadkhulul malaikatu baitan, tidak akan masuk kepada rumah malaikat oleh malaikat apa? Fihi, pada rumah itu, baitan, satu rumah tadi, fihi kalbun, dalam rumah itu ada anjing. Diumpamakan oleh para ulama, rumah itu ialah hati kita. Malaikat itu adalah nasihat kebaikan, rasa yang diterima daripada kebaikan, petunjuk, hidayah, papadahan yang bagus, nasihat yang bagus dalam hati keluar. Itu diumpamakan seperti malaikat. Karena malaikat itu ada wujud rohani, bisa menjadikan kata-kata di dalam lintasan. Baitan itu hati. Sedangkan apabila di dalam hati tadi ada kalbun, sifat-sifat amarah, diumpamakan seluruh amarah itu seperti anjing. Sedikit menggerumu, lapar makan, hendak kawin. Sifat tercela, bakalahi, senang bekuntau, senang becakut, ketujuh kada betaguran. Sifat diumpamakan seperti anjing. Pertama, hadis ini bagi orang yang mendalam, kada bakal rasa hati itu nyaman, petunjuk, hidayah, rasa nyaman arahan terhadap kebaikan selama itu ada sifat amarah. 2, Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Tuhan menyambat lah. Bila ada seumpama ada yang mengatakan terlalu karas, jangan dikatakan ulun nang karas lah. Ini firman kata Tuhan, ulun hanya menyampaikan innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang-orang yang menyekutukan Tuhan itu adalah najis. Bagi orang umum, orang musyrik, orang yang kada Islam,
Tapi kalau dikatakan najis, katiainya pakaian rapi, bersih, mandi kayak orang jua, bebesuh juga, besabun bersih, rumah bersih. Kalau dikatakan najis zahir, kayaknya kada kelihatan. Malah mereka banyak yang bersih. Bagi orang yang mendalam mengatakan musyrikun, hati nang menyekutukan Tuhan. Di mana ia menyekutukan Tuhan? Salah satunya ala amal firriya di dalam sini. Beramal karena mintali hati makhluk, bukan karena tujuan semata-mata karena Allah. Maka ajarnya bagi orang yang mendalam jiwa dan hati orang itu benajis. Itu nang disambat musyrikuna najasun. Kenapa? Menyekutuakan. Kayak apa hendak betajali, kayak apa hendak timbul papadahan nang baik. Timbul rasa kan bisa hatar lintasan pikiran yang baik, hati yang baik. Di dalam musyrik kan riya itu kan syirik kecil, syirkul asghar, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik kecil yang di dalam. Musyrik orang karena Tuhan, ini karena manusia, supaya dilihat bungas lah, supaya dilihat bagus lah, supaya dilihat. Orang yang diutamakan supaya dilihat Tuhan, nya dilihat manusia. Tak kumpul sifat-sifat nang najis tadi disambat dalam hati. Innamal musyrikuna najasun. Kada sakit hati lah kira-kira kalau dikasambat Tuhan hati benajis. Sakit hati. Sakit hati nah. Kalau disambat Tuhan dikatakan, oh jahir menyembah Tuhan Allahu Akbar, tapi hati musyrik, beragama tapi kada betuhan. Orang nang betuhan pasti beragama, tapi beragama belum tentu betuhan. Sayang hati nih, mulia daging nih mulia, muliakan ya dengan sifat mulia. Yang aneh itu ya satu ya, yang aneh itu diumpamakan orang tuh kayak kada pemandi. Orang tuh kalau kada mandi tuh nyaman lawak, kayak resah, guring ngalih. Kita kalau sore atau malam tuh kada mandi, guring alih, malam gatal lah, rasa kada bersih. Pas mandi segar bener, itu tubuh yang jasmani. Kalau yang rohani bertahun-tahun seumpama kada mandi, Allah rasanya kayak apa tuh? Syirik aja terus perbuatannya, syirik aja terus perbuatannya. Innamal musyrikuna najasun. Biasanya orang yang menyekutukan musyrik, sebenarnya musyrik itu hati. Makanya ulun sarankan, tapi bagi kita aja, artinya bagi siapa nang hendak, bagi yang bujur-bujur hendak menuntut jalan akhirat, bagi yang hendak keselamatan akhirat, pertama menuntut ilmu tadi bujur-bujur, jangan beluncat-luncat. Contoh, bila rukun Islam sempurnakan dulu rukun Islamnya bujur-bujur, mulai syahadat bujurakan syahadatnya, imbah tuntung syahadat bujur, salat bujurakan. Kita hanya salat bujurakan salatnya dan hal-hal yang membatalkan salat. Imbah tuntung kena salat, puasanya bujurakan kayak apa sebenarnya puasa nang zahir, puasa nang mendalam, hakikat puasa tuh kayak apa pada keseharian, kada mahadang Ramadan aja. Nang keempat, mbah tuntung puasa, bejakat, bujur-bujur kayak apa jakat nang benar. Beurut, 5 naik haji, beribadah ulun sarankan jangan syahadat belum bujur, salat belum tuntung, puasa belum selesai langsung naik haji, jangan kayak itu. Karena ujung-ujungnya musyrik, ia datang haji nah betampai. Betampai segala macam-macam pamer. Kada dikiau haji sarik. Urut bujur-bujur beurut, betumanina, betata tertib. Mulai syahadat bujurakan lo syahadat.
Salat bujurakan lo salatnya, hanya puasanya. Jangan belum apa-apa salat belum sempurna puasa meluncat ke umrah, meluncat ke haji. Loncat sana, loncat sini, berjalanan benernya juga. Karena berkunjung cuma itu ulun sarankan aja supaya bagus. Supaya bagus dan haji betul-betul jadi haji, umrah betul-betul jadi umrah. Karena pertama syahadat yang benar, salat yang sempurna, puasa yang betul-betul hakikat puasa, zahir puasa, batin puasa, zakat benar-benar mengeluarkan zakat, zakat yang zahir dan zakat yang mendalam betul-betul, sampai hingga menjadi bujur-bujur haji yang mabrur. Karena orang yang haji mabrur itu bila benar-benar mabrur, besar bujur terpelihara daripada perbuatan dosa. Terpelihara orang tuh kalau bujur mabrur. Makanya banyak orang yang mencapai derajat mabrur tapi kada naik haji kepada mabrur. Banyak orang yang mencapai derajat haji mabrur tapi kada naik haji ke Makkah. Tapi banyak yang haji ke Makkah tapi kada mencapai derajat mabrur. Beluncat-luncat. Kan bagus rukun Islam pertama ini. Hanyar kena sudah tontong rukun iman. Jangan ibadah umpat-umpatan orang. Makanya jar Sayyidina Ali, jangan beribadah itu mengikuti mayoritas. Ada tuh perkataan Sayyidina Ali. Tapi belajar ketahui betul-betul dengan apa yang kita ketahui, laksanakan atas pengetahuan kita apa yang kita ketahui, kada umpatan orang. Akhirnya kena musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik nyokotu akan Allah Ta'ala itu najis jiwa. Udah musyrik itu macam-macam aja timbulan lagi. Sadar ya diri pada salah, tapi masih aja juga Mbah Nu. Karena musyrik tadi bang, karena benajis tadi, rela jadi hatinya tadi ya tadi memperjuangkan sesuatu yang kada dibawa matilah. Macam-macam efeknya banyak. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sini dulu mungkin kita, karena kita sambung lagi jam 10:07 deh. Ya, masih di bab nafsu tercela. Hal ini bila masih ada pada diri seseorang, inilah yang bisa menjadikan sebab berkurangnya pahala salat, berkurang sampai menjadi hilang habis pahala salat yang ia kerjakan tadi. Ini nang mendalamnya. Ya mudah-mudahan kita kawa mengamalkan niat kawa kita mengamalkan. Masih kita minggu belakang sampai kadarnya setengah bulan yang akan datang masih di bab nafsu tercela. Masih ada lagi kena nafsu mulhamah, nafsu yang menunda-nunda, yang diilhamkan tapi menunda-nunda. Ya, nafsu masih ada lagi kena nafsu mutmainnah, masih ada. Supaya kita mengetahui benar-benar artinya apa nang mestinya harus kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.